jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, tambahlah iman kami. Tetapi Tuhan menjawab, jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian akan dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut. Maka pohon itu akan menurut perintahmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jika saudaramu berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Para romo, para suster, para frater, serta saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajak kepada kita untuk mengampuni. Dan rupanya mengampuni ini tidak mudah. Karena para murid Yesus menyatakan minta tambah. Bukan minta tambah nasi, tapi minta tambah iman. Ya. Dan berbicara mengenai pengampunan ini, kita dapat belajar dari Yesus. Ya, Yesus juga Maha Pengampun. Kita bisa menjumpai di dalam Lukas 23. Ya, pada waktu Yesus menderita sengsara disalib, dia berseru. Apa yang dia serukan? Ya Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu satu. Kemudian juga kita bisa lihat di dalam Lukas 15, yaitu kisah anak yang hilang. Bagaimana kurang ajarnya anak bungsu itu. Tetapi ketika kembali, bapaknya tetap menerima dia sebagai anak. Demikian juga kalau kita melihat dalam Matius 20, yaitu kisah majikan yang memberi upah yang sama dari mereka yang bekerja dari jam 6 pagi dan mereka yang bekerja dari jam 5 sore. Siapa yang dimaksud yang bekerja jam 6 pagi? Adalah orang-orang Yahudi yang merasa sebagai bangsa terpilih, yang merasa sebagai orang-orang benar. Sedangkan yang jam 5 sore siapa? Yaitu adalah para pendosa, para penjudi, para pemabuk, pelacur, penzina, apalagi orang-orang Farisi, terus pokoknya yang jelek-jelek itu ya. Itu boleh bekerja, ya, tetap diterima dengan upah yang sama dari mereka yang bekerja dari jam 6 pagi. Oleh karena itu ketika saya merenungkan mengenai pengampunan ini, saya teringat pengalaman saya ketika saya bertugas di Kalimantan Barat. Ya. Suatu ketika ada atau banyak umat yang tidak setuju dengan saya dan bahkan ada ketua kering yang mau memukul saya. Ya. Wah, serem juga ya. Wah, ini Kalimantannya keluar. Mohon maaf di sini nggak ada yang Kalimantan ya. Tapi mungkin ada yang di rumah ada yang Kalimantan. Mengapa? Karena saya mau menjual tanah gereja untuk perluasan puskesmas. Ya. Jadi kan sekarang ini kan apalagi tempat saya tugas itu perbatasan border dengan Malaysia, maka puskesmas mau di selain itu border ya, selain lintas batas itu diperbaiki, juga puskesmas, kantor kecamatan, semua diperbaiki ya, gengsi sama saudara kita yang di Malaysia. Enggak mau kalah kita ya. Oleh karena itu maka dalam rangka perluasan puskesmas itu kebetulan berbatasan dengan gereja dan di situ masih ada tanah yang belum jelas peruntukannya. Maka kemudian ketika Pak Camat
mengajukan permohonan supaya bisa mengambil, sebetulnya bukan mengambil, membeli tanah gereja yang belum jelas peruntukannya itu saya setuju karena ya saya orangnya murah hati ya. Jadi ya sudah kan sama-sama melayani. Puskesmas melayani kesehatan jasmani, kami gereja melayani kesehatan rohani, kan sama-sama melayani. Tapi rupanya umat tidak setuju. Dan itu sebetulnya sudah terungkap di dalam rapat dewan ya. Saya menyampaikan permohonan Pak Camat untuk membeli tanah gereja di samping puskesmas dalam rangka perluasan puskesmas. Dan saya ya itu tadi karena murah hati ya iya aja. Dan ketika saya sampaikan kepada pendapat dari wakil umat di dalam dewan itu, mereka tidak ada satupun yang setuju. Tetapi kemudian diakhiri dengan, tapi semua itu terserah Romo. Karena Romo yang mencari tanah itu, membeli tanah itu dari bantuan Pemda, ya tanah itu sekitar 2 miliar ya, di pinggir jalan besar ke Malaysia itu ya. Jadi memang umat punya banyak tanah, ya tapi tanahnya di pedalaman, di bukit-bukit gitu. Padahal kan gereja harus di pinggir jalan supaya orang bisa melihat eksistensi kita ya. Bahwa di Kecamatan Badoy itu banyak orang Katoliknya, maka gereja harus dibangun di pinggir jalan besar. Nah, mereka mengatakan kan Romo yang mencari uang dari Pemda dan dari donatur di Jakarta. Semua mengatakan itu, terus saya dalam closing rapat itu saya sampaikan, kalau semua menyerahkan kepada saya akan menjual itu dengan harga tinggi ya, supaya itu bisa dipakai untuk pembangunan gereja kita. Ya semuanya diam tertunduk, saya pikir oke nih ya. Ternyata tidak, ketika Pak Camat ngukur-ngukur, umat pada turun. Pokoknya nggak setuju, dan bahkan ada yang mau mukul saya. Itu yang ketua kering, namanya siapa ya, lupa saya. Ya, yang saya ingat dia itu ini tentara ya, orang Koramil. Mohon maaf di sini nggak ada Koramil kan ya, tapi mungkin yang di rumah ya ada. Nah, dia memukul saya dan banyak antri. Oh kalau caranya gini kita nggak mau ke gereja lagi. Wah, lah kalau gereja nggak ada umat terus gimana? Ya sudah, saya nggak tahu ya, pokoknya ya. Kemudian saya datangi mereka, ya. Mereka ngumpul di salah satu rumah pemimpin umat gitu ya. Saya datangi kok ya nggak tahu ya, mungkin tambahan iman itu dari Roh Kudus ya. Saya nggak pikiran gengsi atau apa, saya datangi mereka dan minta maaf. Saya datangi mereka dan saya mengatakan, saya minta maaf dan saya tidak akan menjual tanah gereja untuk perluasan puskesmas, karena umat tidak menghendaki. Ya walaupun tanah itu saya beli berdasarkan bantuan dari Pemda ya, tanah 2 miliar itu bantuan dari Pemda sekitar 600 juta. Sedangkan yang sisanya dari para donatur di Jakarta. Tapi waktu itu belum ada Puspas Samadi ya, kalau ini mungkin kalau cari dana dari Puspas Samadi dapat lebih besar lagi ya. Nah, kemudian sampai mana tadi ya? Nah, terus saya datang dan saya minta maaf. Memang saya membeli tanah itu saya yang membeli ya. Tapi saya mencari dananya itu dengan menjual nama kalian. Saya bilang, jadi kalian punya hak mengenai tanah itu. Dan akhirnya ya mereka yang minta maaf, apalagi yang memukul saya, wah minta maaf, menyembah-nyembah saya ya. Terus ada beberapa umat yang mungkin ini nggak suka sama yang ketua kering yang memukul saya ini, terus mengatakan, Romo gimana Romo, perlu kita adat, maksudnya perlu dihukum orang itu, sampai-sampainya memukul pastor. Wah, tapi ya sudah, sudah cukup ya. Nanti kalau diadat jadi panjang-panjang lagi. Yang penting kalian jangan meninggalkan gereja, itu yang penting bagi saya. Tapi yang bagi saya menarik adalah bahwa
saya kok nggak ada perasaan gimana-gimana, saya datang minta maaf ke tempat mereka, dan kan serem-serem ya mereka yang itu, tapi kok ya nggak tahu ya, mungkin itu ada tambahan iman itu, Roh Kudus yang menguatkan saya untuk mendatangi mereka dan mau minta maaf. Dan setelah itu masalah selesai dan umat berbondong-bondong lagi ke gereja. Oleh karena itu marilah dalam perayaan Ekaristi ini kita mohon kehadiran Roh Kudus agar menambah iman kami sehingga kita semua bisa mengampuni, dan kalau kita semua mampu mengampuni maka damai sejahtera, sukacita, rezeki, kesehatan akan menyertai kita. Tuhan memberkati. Amin. Amin.